Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Razak dengan NIM 2104527 dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tanah dalam konteks ideal. Pertama, tanah dalam konteks ideal untuk pertanian. Ciri-ciri tanah yang ideal untuk pertanian adalah yaitu pertama, kadar hara yang tinggi. Kadar hara merupakan suatu unsur paling penting untuk tanaman. Tanah harus memiliki banyak mengandung bahan organik dan unsur lain yang dibutuhkan tanaman. Salah satu cara mengetahui tidaknya kandungan hara bisa dilihat dari warna tanah. Yang kedua, lapisan humus yang tebal. Lapisan humus yang tebal ini maksudnya adalah suatu tanah yang subur dapat diketahui dengan melihat ketebalan bunga tanah atau humus. Semakin tebal humusnya, maka tanah tersebut akan kaya dengan bahan organik unsur hara. Selanjutnya adalah kadar pH yang netral. Kadar pH netral itu berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Tanah dengan pH yang netral memungkinkan untuk tersedianya berbagai unsur kimiawi tanah yang seimbang. Yang selanjutnya adalah bertekstur lembung. Tanah bertekstur lembung berfungsi untuk mengikat berbagai mineral sehingga tanah tidak mudah hanyut terbawa air. Tetapi tingkat tekstur yang lembung sebaliknya juga terlalu tinggi karena dapat berakibat membentuk genangan air yang justru akan merusak bakaran. Selanjutnya adalah kaya dengan biota tanah. Kaya dengan biota tanah itu artinya adalah tanah yang mengandung banyak bahan biota organik atau tumbuhan, hewan yang sudah mati atau yang masih hidup seperti cacing. Selanjutnya adalah banyak mengandung unsur mineral. Tanah yang subur adalah mengandung mineral yang lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Mineral yang digunakan untuk bahan baku tanaman, bahan baku makanan bagi tanaman. Unsur mineral seperti boron, klorin, kobalt, besi, mangan, magnesium, dan zinc dan sulfur. Yang terakhir adalah ciri tanah yang ideal untuk pertanian adalah dapat ditumbuhi tanaman. Selanjutnya adalah jenis tanah yang ideal untuk pertanian. Pertama, tanah aluvial. Tanah aluvial ini bagi orang awam, tanah aluvial mungkin masih terdengar cukup asing di telinganya. Pada dasarnya, aluvial merupakan jenis soil yang juga banyak ditemukan di Indonesia. Ini berkaitan dengan morfologi serta iklim negara kita. Jenis tanah aluvial sendiri terbentuk karena adanya proses pengendapan dari material lumpur dan pasir halus yang terbawa akibat air proses erosi. Yang kedua adalah tanah humus. Tanah humus atau tanah yang subur itu sendiri merupakan suatu jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan dedaunan serta bagian pohon lainnya seperti batang. Selain itu, tanah humus juga campuran kotoran hewan. Yang ketiga adalah tanah vulkanik. Tanah vulkanik itu adalah tanah dari hasil letusan gunung api. Endapan itulah yang kemudian disebut dengan tanah vulkanis. Jenis tanah ini berasal dari material gunung api saat meletus. Gunung berapi memuntahkan berbagai jenis magma
dan material lainnya. Ciri tanah yang ideal untuk permukiman. Tanah yang ideal untuk permukiman adalah pertama bentuk lahan. Bentuk lahan yang ideal dan bagus itu adalah tanah yang beraturan, seperti di dataran rendah, tidak ada bukit-bukit yang tidak memungkinkan terjadinya longsor dan bencana lainnya. Yang kedua, kondisi fisik. Kondisi fisik tanah yang ideal adalah tanah yang kering atau tanah yang tidak terlalu banyak mengandung air seperti tanah rawa. Tanah rawa memang tidak bagus untuk pemukiman karena dapat mengakibatkan mudahnya runtuh bangunan. Posisi tanah yang tinggi atau tinggi dari jalan sehingga sulit untuk diterjang banjir atau memiliki irigasi yang bagus. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.